Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya muliakan, pada pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah, kita akan membahas tentang sengketa, apa itu sengketa, dan apa itu APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian dalam pertemuan kedua ini, saya harapkan masing-masing dari para mahasiswa untuk menyimak dengan seksama dan perhatikan materi-materi yang saya sampaikan. Oke, langsung saja. Tentang apa itu sengketa. Ya. Sengketa. Dalam setiap kegiatan atau hubungan, baik itu antar individu dan institusi atau badan hukum, maupun antar institusi, dapat saja terjadi perbedaan. Itu jelas ya. Antara individu dengan individu yang lain pasti ada perbedaan. Tidak mungkin selalu selaras. Apa sebab terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, perbedaan-perbedaan tersebut bisa terjadi karena ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan, ada perbedaan penafsiran, ada perbedaan sikap, dan ada perbedaan perilaku dan lain-lain. Jadi banyak ya, perbedaan itu ada banyak. Contohnya dalam perbedaan pendapat, jika ada salah satu individu berpendapat bahwa ini adalah satu hal yang benar, tapi individu yang lain menyatakan bahwa itu adalah salah, maka nanti jika tidak ada titik temu maka akan terjadi sengketa. Juga sama, perbedaan pandangan terhadap sesuatu, penafsiran, dan ini banyak ya, penafsiran terhadap sesuatu. Jadi ada yang menafsirkan itu adalah ke barat seumpama, tapi ada yang menafsirkan ke timur. Perbedaan sikap, kebiasaan. Kalau kebiasaan, ada sebuah kebiasaan di negara-negara timur, jika dia mengangguk, maka dia mengatakan iya. Jika menggeleng berarti tidak. Tapi ada di negara yang lain, itu memiliki makna yang berbeda. Mengangguk itu tidak, menggeleng itu iya. Nah, itu nanti kalau tidak ada titik temu, maka akan terjadi sengketa. Juga ada perbedaan perilaku dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan tersebut wajar, karena manusia diciptakan berbeda-beda dan memiliki pandangan dan penafsiran yang berbeda-beda pula. Tetapi apabila tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat menimbulkan perselisihan. Betapa banyak di dunia ini terjadi perselisihan karena tidak bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan tersebut. Perbedaan bahasa, warna kulit, ras, agama atau sara itu banyak menimbulkan perselisihan, sehingga banyak terjadi peperangan, banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi konflik-konflik yang terjadi di dunia ini karena perbedaan-perbedaan tersebut tidak diselesaikan dengan baik. Nah, perselisihan tersebut perlu diselesaikan. Dan inilah yang disebut sengketa. Jadi kalau sudah ada perselisihan, nanti akan ada sengketa.
Sengketa itu adalah eh, apa namanya klaim kebenaran masing-masing dari pihak. Ya. Pihak A mengklaim bahwa dia benar, pihak B mengklaim bahwa dia benar. Jika tidak bertemu, nanti akan ada sengketa di situ karena ada perselisihan. Itu yang disebut sengketa ya. Jadi sengketa itu adalah perselisihan yang perlu diselesaikan. Dari orang atau pihak yang bersengketa dapat kita kategorikan ada 3 sengketa. Jadi perselisihan yang harus diselesaikan itu ada 3. Yang pertama adalah sengketa antar individu. Misalnya saja perselisihan dalam keluarga akibat perceraian, seperti masalah anak, ya bagaimana anak ini apa diasuh bapaknya atau ibunya. Atau juga pembagian harta benda atau gonogini. Apakah 50-50, 50-50, ataukah sesuai dengan kontribusi masing-masing. Juga dalam permasalahan warisan, dan ini sangat banyak ya. Warisan mengklaim, pewaris A mengklaim bahwa warisannya itu adalah miliknya, tapi pewaris B mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Di situ ada sengketa antar individu. Yang kedua adalah sengketa antar individu dan badan hukum. Misalnya saja masalah ketenaga kerjaan, di mana perselisihan timbul antara pegawai dan perusahaan mengenai upah. Maka tidak heran setiap tahun jika ada masuk ke 1 Mei ya, hari buruh itu pasti akan ada demo besar-besaran menuntut kenaikan upah. Ya, itu bisa menjadi perselisihan ya. Karena buruh menuntut setiap tahun ada kenaikan upah sesuai dengan upah minimal regional UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian jam kerja, kadang ada perusahaan atau tempat yang memberlakukan jam kerja itu lebih dari 8 jam. Padahal menurut undang-undang maksimal 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam menurut setiap minggunya. Pemberian pesangon itu jika ada pemutusan hubungan kerja itu dapat pesangon atau tidak. Terus pesangonnya berapa persen dari gaji. Ya 20% atau 100% dan sebagainya. Banyak sekali sengketa antar individu dan badan hukum atau perusahaan atau lembaga yang perlu diselesaikan. Yang ketiga adalah sengketa antar badan hukum. Misalnya perselisihan antar korporasi, di mana perusahaan yang satu menggugat perusahaan yang lain. Seperti Samsung menggugat Apple seumpama karena masalah hak paten. Ya. Apple memakai hak patennya Samsung sehingga Samsung menggugat ya, Apple untuk membayar sekian miliar dolar Amerika Serikat karena mengambil hak paten yang dibuat oleh Samsung. Nah, itu adalah sengketa-sengketa antar badan hukum. Bisa juga antara badan hukum antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, satu lembaga dengan lembaga yang lain karena berbagai macam urusan atau berbagai macam sengketa yang dipersengketakan. Itu ya, macam pihak yang bersengketa. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyelesaikan sengketa tersebut. Ya, jika ada perselisihan kemudian sampai ke dalam ranah sengketa, pasti itu harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa, jadi kita perlu memiliki beberapa pilihan cara penyelesaian. Pada umumnya, beberapa cara yang dapat dipilih dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah jalur litigasi atau pengadilan. Jadi pihak tersebut mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian biar hakim yang memutus siapa yang menang, siapa yang salah. Nah, kalau
melalui pengadilan itu nanti yang akan didapatkan adalah win-lose solution. Jadi satu pihak menang, satu pihak kalah. Jadi solusi yang dicapai jika melalui pengadilan itu adalah win-lose solution. Atau melalui jalur non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah ini, jadi ada dua ya. Litigasi melalui jalur pengadilan, non-litigasi di luar pengadilan. Apa saja seperti negosiasi, ya, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, penilaian ahli, mediasi, arbitrase dan lain-lain. Ya, semua cara menyelesaikan sengketa yang dilakukan di luar pengadilan selain ada arbitrase itu yang dicari adalah win-win solution. Jadi masing-masing pihak sama-sama menang. Masing-masing pihak sama-sama puas dengan hasil yang dicapai. Karena yang dicari adalah solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Bukan satu pihak kalah atau satu pihak menang. Itu selain arbitrase ya. Jadi kita akan bahas satu-satu apa itu negosiasi, apa itu konsiliasi, apa itu konsultasi, apa itu penilaian ahli, dan apa itu mediasi dan arbitrase. Dengan lebih memfokuskan kepada mediasi ya. Nanti di stressingnya nanti di beberapa pertemuan terakhir tentang mediasi agar lebih fokus karena mediasi ini adalah salah satu cara yang paling baik di dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi ini yang disebut sebagai alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Jadi alternatif. Penyelesaian sengketa secara normatif atau secara yang umum dipakai adalah menurut pengadilan, tapi ada alternatif yang bisa dipakai untuk menyelesaikan sengketa yang disebut APS ya, atau jalur non-litigasi. Oke, apa saja faktor-faktor kesuksesan di dalam APS atau alternatif penyelesaian sengketa? Ya, karena ini dilakukan di luar pengadilan, maka apa faktor yang membuat APS atau alternatif ini menjadi sukses, baik itu negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, penilaian ahli, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah faktor sengketa masih dalam batas wajar. Artinya apa? Konflik yang terjadi itu masih bisa ditoleransi. Ya, tingkat konflik itu tidak begitu tajam. Bukan konflik kebenaran, benar salah. Wah. Kalau benar salah kan, kalau nggak benar ya salah. Tapi kalau konfliknya masih moderat, artinya permusuhan yang ada masih dalam batas yang bisa ditoleransi. Ya. Maka APS atau alternatif penyelesaian sengketa insya Allah bisa diselesaikan. Contohnya, ya, di dalam sengketa biasanya kedua belah pihak masih mau bertemu, itu masih dianggap wajar. Permusuhannya masih dianggap wajar. Karena ada di dalam sengketa itu bahkan untuk bertemu pun tidak mau. Contohnya satu orang punya hutang pada orang lain. Ya, kemudian digugat atau ingin diselesaikan secara win-win solution melalui negosiasi atau mediasi. Nah, karena sakit hati pihak yang lain itu tidak mau untuk bertemu karena sudah hutangnya sudah banyak, gitu. takut untuk menyelesaikan hutang. Nah itu tidak bisa diselesaikan melalui APS karena sudah tidak dalam batas wajar. Tapi kalau kedua belah pihak mau masih duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan hutang tersebut, maka permusuhannya dianggap masih moderat dan bisa diselesaikan. Yang kedua adalah komitmen para pihak. Ya. Komitmen para pihak artinya apa? Maksudnya masing-masing pihak berkomitmen untuk
melaksanakan hasil keputusan APS itu sendiri. Semua dalam mediasi atau negosiasi, jika sudah ada keputusan, maka para pihak harus berkomitmen untuk menjalankannya. Nah, jangan sampai seumpama di dalam pembagian harta gunung ini semuanya sudah diputuskan untuk membagi harta tersebut 50-50, tapi dalam pelaksanaannya ternyata salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut sehingga tidak ada komitmen. Nah, itu tidak akan berhasil. Yang berhasil itu jika masing-masing pihak komitmen sesuai dengan keputusan. Karena apa? Karena bisa jadi kalau seumpama tidak ada komitmen di dalam menyelesaikan sengketa, permasalahan harta gonogini yang seharusnya 50-50, kemudian satu orang mengingkari, bisa saja nanti satu pihak akan melaporkan kepada yang berwajib dalam delik pidana karena ada wan prestasi, ada sebuah pengingkaran terhadap sebuah keputusan kesepakatan perdamaian. Itu ya, jadi ada komitmen. Kalau dalam bahasa pengadilannya itu harus ada iktikat baik dari masing-masing pihak. Iktikat baik. Yang ketiga adalah faktor kesuksesan APS adalah keberlanjutan hubungan. Artinya apa? Dengan adanya sebuah keputusan dari APS itu diharapkan ya kedua belah pihak tetap masih melanjutkan hubungan. Contohnya antara nasabah bank dengan banknya itu sendiri. Jika nasabah tersebut hutang kepada bank, melakukan kredit dan sebagainya, dan ada sengketa perselisihan. Nah, jika sengketa itu kemudian di dalam keputusannya itu atau di dalam prosesnya itu ada keberlanjutan hubungan, masih tetap nasabah tersebut masih tetap menjadi nasabah bank tersebut, tidak kemudian memutus hubungan, maka itu akan menjadi faktor kesuksesan APS. Jadi sudah jika hutang seumpama nasabah hutang ke bank, kemudian karena tidak bayar, kemudian bank mengajukan ke pengadilan. Nah, ketika dalam proses alternatif ada mediasi atau negosiasi itu kemudian tercapai sebuah kesepakatan bahwa akan ada pembayaran, akan ada kompensasi dan sebagainya, dan tetap akan dilanjutkan hubungan bisnis tersebut, hubungan antara satu pihak dan pihak yang lain, hubungan antara nasabah dan bank tersebut, maka APS itu akan sukses. Yang keempat adalah keseimbangan posisi tawar-menawar. Jadi APS ya, atau faktor yang mensukseskan APS itu adalah keseimbangan posisi tawar-menawar. Karena yang dicari adalah win-win solution, bukan win-lose solution. Apa yang menjadi tanda bahwa ada sebuah win-win solution? Tandanya adalah jika masing-masing pihak merasa puas dengan keputusan dari APS tersebut, keputusan dari negosiasi atau mediasi. Sebagai contoh, di dalam sengketa antara nasabah bank dan bank seumpama, jika seumpama ada posisi tawar-menawar, si nasabah ini tidak bisa membayar cicilan sebanyak 2 juta per bulan karena dia sudah ada permasalahan keuangan, maka ada keseimbangan posisi tawar-menawar. Bank tidak kemudian ketika ingin diselesaikan, yang penting kan nasabah itu bayar. Nah, kalau seumpama ada negosiasi bahwa yang dibayarkan itu 1,5 juta dan bank itu ACC dengan itu, yang penting dibayar dengan menambah masa tenor seumpama yang awalnya 2 tahun menjadi 4 tahun atau 3 tahun, maka itu masing-masing pihak merasa puas dan bisa untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut, maka itu yang menjadi faktor kesuksesan APS. Ya, keseimbangan posisi tawar-menawar. Jadi bukan berarti satu pihak harus semua keinginannya harus terpenuhi, harus 2 juta terus oleh yang dibayarkan kepada bank tersebut. Nah, itu. Jadi ada keseimbangan posisi tawar-menawar. Yang kelima adalah prosesnya bersifat pribadi dan hasilnya rahasia. Ini yang perlu diperhatikan dalam proses
APS, alternatif penyelesaian sengketa, baik itu negosiasi atau mediasi, itu prosesnya bersifat pribadi. Ya, pribadi. Pribadi mendatangkan mediator atau negosiator. Namun sekarang sudah ada perkembangan di dalam dunia peradilan, ya, bahwasanya proses mediasi itu masuk di dalam proses pengadilan, proses proses di pengadilan, meskipun bisa dilaksanakan di luar juga dan bersifat pribadi, ya. Dan hasilnya rahasia. Hasil artinya hasil-hasil yang disepakati itu rahasia, tidak bisa diketahui oleh pihak luar kecuali kedua belah pihak atau masing-masing pihak itu menginginkan atau memberi izin. Semua pihak ya memberi izin bahwa hasil tersebut bisa disampaikan, kayak bahwa keputusan dari kesepakatan perdamaian tersebut bisa diajukan ke hakim atau ke ranah pengadilan untuk ditetapkan menjadi akta perdamaian. Nah, ini berarti ada sebuah kesepakatan masing-masing pihak bahwa hasil dari APS, negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya itu bisa publish ke publik atau ke pengadilan untuk ditetapkan menjadi akta perdamaian yang ingkrah, memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, jadi itu ya. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam APS biar tidak terlalu lama. Kita bertemu minggu depan. Selamat belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.